Yo, apa kabar peraih mimpi? Ada pertanyaan, Law of Attraction atau LOA bisa berfungsi untuk apa saja? Dan di sini kita pengen jelaskan ya, fungsi dari Law of Attraction atau LOA itu bisa kita gunakan untuk apa aja dan bagaimana penerapannya. Dan sebenarnya banyak sudah saya singgung penerapan-penerapan yang itu memang bisa membuat diri kita menjadi orang yang bisa mewujudkan impian. Dan ini berfungsi selama kita mau menggunakannya. Yang saya maksud adalah sesuatu yang positif. Tapi kalau kitanya tidak menggunakannya, maka secara tidak kita sadari, LOA juga terus bekerja. Karena apa? Ya ini dia berperan itu 90% dalam kehidupan kita. Bisa jadi nasib yang kita alami adalah hasil dari representasi apa yang kita pikirkan dan apa yang sudah kita jalankan. Dan tentu saja semua itu bisa terjadi karena apa? Kita mengizinkannya. Kita memberikan akses agar pikiran bawah sadar kita itu menarik segala sesuatu yang kita inginkan. Meskipun terkadang itu kita tidak pernah meminta sesuatu, tapi ada hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu ternyata adalah sebuah tarikan yang pernah kita pikirkan sebelumnya dalam diri kita. Dan akhirnya apa? Itu dianggap sebagai doa atau permintaan dan akhirnya semua itu diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Dengan sama-sama melakukan hal-hal seperti itu dan setelah teman-teman tahu atau teman-teman paham setelah nonton video ini, mungkin teman-teman bisa menerapkan hanya untuk hal-hal yang diinginkan saja dan mengabaikan apa yang ditakutkan, apa yang tidak diinginkan. Di poin pertama, Law of Attraction atau LOA bisa digunakan untuk keuangan. Nah, keuangan ini beraneka ragam ya, tiap orang beda-beda. Misalkan ada orang yang memang pengen keuangannya itu terus bertambah atau melimpah atau memiliki target dengan nominal tertentu, ya itu bisa digunakan. Atau juga bagaimana kemudahan kita untuk mendapatkan uang, itu juga bisa. Atau misalkan kita berdagang, biar bagaimana usaha kita itu ramai dan kita mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Itu juga berlaku. Jadi semua yang berkaitan dengan keuangan itu bisa kita gambarkan dalam pikiran bawah sadar kita. Kita bisa menanamkannya dan kita bisa menjadikan semua itu adalah sebuah realita. Dan itu bisa teman-teman jadikan sebuah pedoman. Misalkan teman-teman ingin memiliki penghasilan ya 10 juta misalkan setiap bulan. Ya bagaimana caranya? Itu jangan dipikirin. Yang jelas fokuskan aja bahwa uang itu sudah didapatkan dan uang itu sudah dimiliki. Prosesnya bagaimana? Ya biarin aja. Semua proses itu punya peran masing-masing. Jadi ada yang memang prosesnya singkat, ada yang juga harus melakukan pengulangan-pengulangan atau harus dilakukan evaluasi. Nggak semua orang prosesnya sama. Terus kalau ada yang bertanya, saya udah menerapkan LOA, tapi kok belum mendapatkan hasilnya? Harus bagaimana? Di mana yang salah? Ya, itu bisa kita lakukan evaluasi. Misalkan kita memikirkan dan kita mengucapkan atau kita merasakan, itu sama nggak? Atau mulut kita udah mengucapkan, pikiran kita menggambarkan, tapi perasaan kita menentangnya. Itu akan menjadi sebuah hambatan. Dan yang dimenangkan adalah apa yang ada dalam perasaan kita. Saat kita baru berucap, terus perasaan kita ini berkata apa? Aksesnya itu paling cepat itu dari perasaan karena gelombang elektromagnetiknya itu jauh lebih tinggi dibanding pikiran dan ucapan kita. Dari situ, kita perlu menanamkan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa kita rasakan harus sama, harus selaras. Meskipun itu hal-hal yang belum kita dapatkan, hal-hal yang baru kita inginkan, itu kita harus merasakan sudah memilikinya, bukan akan. Kalau kita akan, itu ya nggak akan tercapai sampai kapanpun. Karena apa? Kita ragu akan. Nah, nggak tahu kapan. Karena hari ini kita bilang akan, besok juga akan. Nah, kepastiannya nggak tahu kapan. Tapi yang dikenali pikiran bawah sadar kita adalah saat ini. Makanya saya sering bilang, usahakan atau memang programkan bahwa seolah-olah kita udah memilikinya. Dan jangan pikirkan prosesnya. Karena apa? Setelah apa yang kita inginkan, afirmasi kita, itu yang dikirim. Nah, alam semesta menyesuaikan dirinya untuk mengirimnya kepada kita. Dan itu bisa kita jadikan
sebagai metode untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tentu saja harus kita lakukan untuk sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Jangan gunakan ilmu ini untuk sebuah mungkin menyakiti orang. Karena apa? Dengan diri Anda melakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah kepada diri Anda, bukan orang yang Anda tuju. Lalu di poin kedua, law of attraction juga bisa digunakan untuk kesehatan. Nah, bagaimana kita mau sehat, bagaimana kita bisa konsumsi segala sesuatu dan itu kita tidak ada pandangan. Itu adalah dari pikiran bawah sadar kita. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita itu mengatur segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita. Selain dirinya akan menarik segala sesuatu untuk kehidupan yang kita inginkan. Dirinya juga berperan. Makan ini nanti resikonya begini. Nah, kalau ada kita programkan pada pikiran bawah sadar kita bahwa makan ini gak apa-apa, makan ini tubuhku bisa menerimanya, dan seluruh organ dalam tubuhku bisa menerimanya dengan baik, dan apapun yang aku makan adalah sesuatu yang menyehatkan. Nah, kalau itu kita tanamkan, maka kita akan mendapatkan sebuah kesehatan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita udah gak ada pantangan lagi. Kitanya bisa memasukkan segala sesuatu yang kita inginkan. Di poin ketiga ini adalah perwujudan impian. Ini universal banget ya. Jadi teman-teman punya impian apa? Teman-teman punya cita-cita apa? Selama teman-teman melibatkan pikiran bawah sadarnya, melibatkan hukum-hukum mental yang bisa teman-teman tanamkan atau pelajari di channel ini maupun di channel pribadi saya, teman-teman bisa melakukan programming pada diri teman-teman agar kedepannya misalkan teman-teman punya impian, itu udah tahu bagaimana cara penerapannya, terus bagaimana yang harus dilakukan, terus saat menghadapi sebuah tantangan itu harus bagaimana. Nah, dari situ teman-teman bisa pelajari semuanya dan teman-teman bisa menerapkannya. Law of Attraction atau LOA itu berperan penting dalam kehidupan kita. Di luar kita percaya atau enggak, semua itu terjadi dan semua itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Teman-teman harus berhati-hati dengan pikirannya, karena kalau kita tidak pernah berhati-hati dalam menggunakan pikiran kita, maka kita akan menarik segala sesuatu. Itu akan sembarangan. Jadi misalkan kita memikirkan apa yang itu ternyata bukan sesuai dengan keinginan kita, maka saat itu diwujudkan kita nggak bisa protes lagi. Karena apa? Kita sudah memikirkannya, berarti kita sudah memintanya. Makanya kalau kita udah tahu kinerja bagaimana pikiran kita ini menarik segala sesuatu, ya kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk kehidupan kita. Dan gini, law of attraction itu ibaratnya seperti hukum gravitasi. Saat kita melemparkan benda apapun itu ke atas, maka dia akan kembali lagi ke bawah. Begitu juga apa yang sudah dilepaskan atau dilemparkan oleh pikiran kita, itu akan menjadi sebuah kenyataan yang kita sendiri mungkin menginginkannya atau justru sebaliknya. Kalau itu pikiran kita kuat, perasaan kita kuat, ya kita akan mendapatkan apa yang sudah kita kirimkan. Entah itu hal yang kita takutkan, entah itu hal yang kita inginkan, semua akan terjadi. Dan jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.